Halo semuanya, sekitar 1 bulan sebelumnya, kami berempat touring tipis-tipis ke Malino, langsung ke Villa The Strawberry. Di sini kami diskusi lokasi mana saja yang masuk kriteria untuk penginapan 4 keluarga. Pilihan jatuh ke Villa The Cabin, tidak jauh dari The Strawberry. Villa ini vibes-nya oke banget, seperti rumah tradisional Jepang, seakan-akan berada di Jepang karena suasana dan suhunya sangat mirip. Selain rumah 2 lantai ini, terdapat juga 2 gazebo di bagian bawah, cocok untuk bakar ikan atau bakar jagung. Di sekeliling rumah terdapat teras dengan lantai kayu. Lantai kayu ini pilihan tepat untuk kondisi cuaca yang selalu dingin. Yang penting, kayu ini juga tahan terhadap kelembaban dan air hujan. Pada saat sore atau pagi hari, kabut sering turun dengan jarak pandang yang cukup dekat. Tidak banyak villa di Malino dengan vibe seperti ini. Apalagi jalan depan rumah bukan jalur jalan besar. Sangat cocok bagi yang suka suasana tenang. Desain rumah di lantai 2 dikelilingi oleh teras dengan lantai keramik dan membuat kaki jadi kena suhu dingin. Paling bagus untuk menginap di lantai 2 harus siapkan alas kaki. Tampak suasana di sekeliling rumah dari ketinggian lantai 2 di sore hari saat sunset. Menjelang maghrib, menyempatkan foto bersama. Nampak latar belakang kabut mulai turun lagi dan lampu mulai dinyalakan. Dan pagi harinya kita ngumpul lagi sebelum berangkat ke air terjun Lembana. Oh iya, malamnya kita ada acara bakar jagung, ada makan malam bersama, menyanyi, karaoke, dan ngumpul-ngumpul keluarga saja. Pagi ini setelah sarapan kita foto-foto bersama dan bersama keluarga. Jarak dari The Cabin Hills ke air terjun Lembana sekitar 10 menit dengan jarak sekitar 5 km. Suasana di dekat air terjun Lembana. Untuk mencapai air terjun ini kita perlu berjalan sekitar 15 menit melalui jalan setapak
dengan medan yang naik turun. Air terjun ini terletak di Desa Lembana, Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tempat ini dikenal sebagai lokasi berkemah dan titik awal pendakian Gunung Bawakaraeng. Tepatnya di hutan pinus Lembana ini yang menjadi lokasi perkemahan. Lokasi air terjun dapat dicapai dengan berjalan kaki melalui area hutan pinus. Mobil tidak bisa menjangkau air terjun ini. Agak jauh memang, dan mungkin ini alasan mengapa tidak menjadi lokasi yang populer. Perlu effort yang lebih untuk berjalan dan melewati aliran sungai yang dingin. Nampak di lokasi ada beberapa tenda. Area ini sebenarnya jauh dari mana-mana dan tidak banyak tempat untuk mendirikan tenda. Dan inilah air terjunnya. Tips untuk berkunjung ke sini: pertama, datanglah pada saat musim kemarau atau menjelang musim hujan, karena bila hujan turun, tidak ada tempat untuk berteduh. Gunakan alas kaki yang nyaman untuk berjalan di area hutan. Bawa jaket tebal dan antisipasi bawa payung. Pada saat kami berada di lokasi, beruntung melihat air terjunnya cukup banyak dan deras. Ada musim di mana debit airnya kecil. Disinilah kami sempatkan untuk foto bersama sebelum pulang. Berada di air terjun ini kita tidak terlalu lama. Ada kekhawatiran hujan akan turun dan kami tidak membawa payung. Saatnya untuk pulang, dan ini adalah jalur pulangnya. Sini, Le. Kita akan melewati jalur basah dan menyeberangi sungai. Saatnya melepas alas kaki dan akan kembali dipakai saat melewati sungai. Hati-hati. Hati-hati, licin. Ya, di air saja supaya tidak licin. Oke, hati-hati. Oh, sini. Saat melewati sungai, kita kembali ke jalur hutan pinus. Disinilah kita berjalan sekitar 15-20 menit, dan untungnya tidak jadi hujan. Area ini tidak ada tempat berteduh. Meskipun cuaca mendung, hujannya tidak lewat di area ini. Jika seandainya hujan, kita akan basah kuyup dan kena dinginnya udara Lembana. Ini adalah pemandangan yang terlihat saat pulang menuju kendaraan. Tampak di kejauhan lokasi perkemahan di hutan pinus.
Mana? Tuan Pinus jadi. Jalan itu kenapa itu mobil kuning di sana kalau pulang sekali? Jalan yang kau Kita lewat mana ya? itu kanan Kanan, kanan. kanan guys, kita kanan bisa dia terus tadi kanan bagus. Oh ho 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 ho, bisa. Pun pulangnya jika tampak di kejauhan lokasi mobil kami terparkir. Sepertinya memang bukan jalan umum karena kendaraan tidak banyak, tidak ada pusat keramaian dan tidak ada penjaga parkir. Tiba kembali di rumah, kita foto dulu sebelum pulang. Start balik ke Makassar disambut kabut tebal. Kita belok kanan menuju jalan besar dekat The Strawberry. Pemandangannya sungguh luar biasa karena bertemu kabut dan jalan yang sepi. Kabut. Sekian dulu jalan-jalan dari kami, Resa Family. Nantikan kami di perjalanan berikutnya. Terima kasih.